alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah kita berbahagia istiqamah untuk tetap berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung Jawa Barat. Alhamdulillah semuanya segar bugar, insya Allah sehat walafiat, dan tentunya kita dalam keadaan yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggetarkan kalbu kita, kita ridho Tuhan kita Allah, kita ridho Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita ridho juga agama kita adalah Islam, dan untuk itu kita getarkan dari dalam kolbu, ikrarkan dengan lisan, buktikan dengan amal perbuatan, dan wujudkan dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya kebahagiaan kita juga dilengkapi dengan kesempatan untuk interaksi dengan sesama, dan tentu saja interaksi ini bukan hanya yang ada di masjid Saung Tahfidz Al-Quran, tetapi juga kita bersama dengan sahabat-sahabat yang berada jauh di belakang internet sana ya. Alhamdulillah telah hadir dari Sumedang, Teh Yuliati bersama keluarga, dan juga dari Cirebon, Noman, Teh Irin Apriani bersama keluarga, kemudian dari Bandung, Cipamokolan, hadir Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga, kemudian ada hadir dari Bandung, daerah Taruna, Parahyangan bersama keluarga, hadir juga sahabat kita dari Bandung, masih dari belahan Bandung ini, Kang Iskandar dari Cimindi, Cimahi, Cijerah, Jawa Barat ya. Kemudian ada Kang Rahmat, ini Kang Rahmat dari mana tidak mencantumkan alamatnya, mudah-mudahan sehat walafiat Kang Rahmat. Kemudian ada Teh Neng Herlina dari Galumpit, Tanjung Sukaraja Tasikmalaya, juga hadir Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung bersama kru dan keluarga besarnya. Kemudian ada hadir juga dari Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga besar dan juga ibunda tercinta. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Ini tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu, kita akan memasuki bulan Ramadan. Sementara diskusi para ahli, para pakar masih menyebut dua tanggal. Ada yang tanggal hari Rabu, ada yang menyebut tanggal hari Kamis. Nah, kita ikut yang akan diputuskan oleh pemerintah, yang mana yang akan ditetapkan, karena masing-masing dua-duanya punya argumen. Yang pasti tanggal 1 Ramadan kalau seandainya sepakat, mudah-mudahan itu merupakan rahmat dan berkah. Kalau tidak sepakat tetap menjadi rahmat dan mudah-mudahan berkah. Hanya untungnya kalau beda harinya berarti nanti Lailatul Qadarnya itu malam itu pilih yang panjang ya. Itulah dunia kekehan ya. Padahal bulannya cuma satu, diperebutkan hanya untuk urusan teuing, ya, untuk urusan teuing. Yang pasti mungkin nanti kita dengar juga bagaimana di belahan bumi Saudi Arabia akan ditetapkan oleh sang raja, dan di sana pasti hanya akan ada satu tanggalnya. Kebayang Bapak Ibu ya, kalau di Saudi Arabia tanggalnya ada dua pendapat, wah bagaimana di Arafah, yang satu kakara ini, yang satu sudah baliknya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di Indonesia juga gancang calager ya, sehingga bisa memutuskan hanya satu ya yang diputuskan. Nah, itulah kehebatannya. Itulah Indonesia.
Ya, gitu ya. Jadi senyumin aja Bu ya yang perebut bulan ya. Kalau bulannya bisa ngomong tentunya itu mah Kang Subang. Kalau bulan bisa ngomong tong diparebutkeun pila kadar nanti tanggal hiji nah mana dari surga manehnya gitunya. Masya Allah tabarakallah. Jadi kita selaku umat ikut yang tentunya diputuskan oleh pemerintah. Bagaimana kalau salah yang memutuskan yang harus bertanggung jawab. Masya Allah, tabarakallah. Yang tidak sependapat biasanya nyarekan ke saya lewat japri, Bu ya. Tapi yang pasti kita itu saum karena Allah, bukan saum karena tanggal, apalagi saum karena ormas ya. Karena ormas banyak berkepentingan terhadap pulus ya. Pulus Bu ya. Mudah-mudahan kita saumnya awalnya bareng juga Ramadan apa namanya Idul Fitrinya juga bareng. Nah, itu tidak bareng karena ada ormas kekehannya gitu ya. Mudah-mudahan ya Pak ormasnya nu mana teuing gitu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, kita mulai lanjutkan bahagia istiqomah berjamaah baca Al-Qur'an yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah surat Al-Munafikun, surat ke-63. Insyaallah kita akan baca mulai ayat pertama surat Al-Munafikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu surat ke-63 Al-Munafikun mulai ayat pertama. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل شيء عليهم هم عدو فهذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على عن من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها العذل
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Alamin. 11 ayat dari surat ke-63 surat Al-Munafiqun sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima Allah sebagai amal soleh, dan yang salahnya, yang kelirunya, baik karena kemampuan, keilmuan ataupun karena kondisi, sehingga terjadi banyak kekeliruan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kekeliruan dan kesalahan kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan mempelajari, terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng bergabung Ibu Ani, ya, di mana nih rumahnya Bu Ani. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersilaturahim dalam keadaan yang terbaik.
Baik, setelahnya kita membaca, kita ingin mendapat pemahaman yang benar dan kita memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita dalam memahami apa yang sudah kita baca dari ayat-ayat Al-Quran pada pagi hari ini. Setelah membaca, memahami, tentunya kita juga ingin mampu mengamalkan secara benar dan bermohon kepada Allah agar kita mampu mengamalkan Al-Quran secara tentunya masing-masing kita juga ingin mengamalkan secara benar, kemudian juga menikmati amalan kita dalam menjalankan Al-Quran ini, dalam melaksanakan amal ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan setelah nikmat, kita juga ingin memberikan informasi, menyebarluaskan, memviralkan, mendakwahkan kepada yang lain. Karena Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mengajarkan dalam arti yang sangat luas, bisa benar-benar interaksi belajar mengajar, bisa juga menyebarluaskan yang sudah kita oleh. Sekali lagi, apalagi di saat ini dengan menggunakan media sangat mudah, disebarkan apa yang sudah kita rasakan nikmat itu kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, dalam berikutnya kita akan baca terjemah dan tafsir Ibnu Katsir, dan hari ini kita akan mulai dari ayat pertama surat Al-Munafikun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Jadi orang munafik itu ngomong tapi bohong. Jadi ngaku tapi di hatinya tidak. Nah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta, pembohong. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu, banyak yang seperti ini. Sekarang juga loba. Ya. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, sebagai tameng, bersumpah untuk bisa terlindungi dari sesuatu yang membahayakan. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikanmu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan orang-orang yang munafik. Lebih hati-hati lagi, jangan sampai kita termasuk kategori orang munafik. Ingat kategori munafik dalam perilakunya 3 yang paling menonjol, yaitu kalau berkata bohong, kalau ngomong bohong, ya. Kalau janji ingkar, janji ingkar. Nah, terus kalau diberi amanah, ya khianat. Omong bohong, ingkar janji, khianat dari amanat. Nah, OIA. Kalau berarti IAO, IAU, OIA gitu punya teriak-teriak, yes, 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 setia, setia, setia. Bere, wesa etik, sembako, dilepek, pindah punya. Terus bro. Insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari sifat OIA, omong bohong, ingkar janji, khianat, amanat. Ya. Dan apabila dikatakan kepada orang munafik itu, marilah beriman, agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka. Dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Gitu Bapak Ibu ya. Anggap orang lain remeh, menghinakan, bahkan Rasulullah sendiri diabaikan. Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansor atau kepada orang Madinah, janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Jadi mereka itu menghasut, memprovokasi, jadi tukang kompor, punya provokator, tukang manas-manasin, tung diberes ya tamat terus Cina balik gitunya. Masuk aja gitu di orang bu. Loba pisan di orangnya alhamdulillah di negeri orang mas segala oge lobanya nu munafik dari mulai rakyat sampai pejabatnya ya. Janganlah kamu memberikan pembelanjaan atau jangan menolong ya, orang-orang yang muhajirin. Padahal orang Ansor itu kalau menolong nggak tanggung-tanggung, namanya Ansor, penolong. Ya, bahkan ada yang memberikan sebagian dari hartanya, bahkan ada yang sebagian dari yang dia kuasai, termasuk ada yang menawarkan istrinya untuk berbagi. Maksudnya diceraikan dulu, kemudian dinikahi orang muhajirin. Nah, padahal kepunyaan Allah lah semua perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak tahu atau tidak memahami. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Bapak Ibu, orang munafik itu orang mana? Orang Madinah kebanyakan yang tadinya agamanya adalah agama Nasrani dan Yahudi. Ya, sebagian besar dari mereka ketika perang Uhud mereka berkhianat, sudah sepakat mau perang malah balik ya gitu ya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Maksudnya, harta dan anak jangan sampai melalaikanmu mengingat Allah. Arek ngaji, ngasuh incu. Bapak, alasan nanti bu, arek ngaji, dagang, arek sholat, ayah, alasan nanti bunya. Cuma contoh nyata, ibu-ibu jadi kan di sarana ini, kamana ibu tengaos, incu. Incu mah urusan anak, boleh urusan ibu ya. Ngeunah we ngajadikeun alasan incu. Kayak si incu teh bakal ngadakwa di yaumul kiamat. Nini teu bisa ngaji gara-gara incu abdi, teu. Abdi mah moal tanggung jawab cek incu nah gitu. Jadi hati-hati Bu ya. Siga nu heueuh kita tuh berbakti. Eueuh Bu di ditunda Bu ya. Perkara nyaka incu jangan sampai menghalangi kita dari ibadah. Diajak ibadah atuh da abdi mah baru incu. Selamat menikmati jadi incu ya gitu ya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian apabila seseorang datang waktunya kematiannya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Inilah manusia ya. Jadi budak, jadi indung, jadi bapak, alasanna ngasuh anak, geus jadi incu, geus jadi nini, ngasuh incu, geus rek paeh alasanna atuh da kagok ngasuh incu, pas geus paeh rek datang mohon diperpanjang, mohon 3 periode, ari keur jadi pejabat bohong melulu, hianat janji ulu, kemudian dia ingkar, nah gitu. Ya, ari geus teh jadi, hayang anakna jadi deui, sorry layau gitu ya. Masya Allah. Aya nu kitu Bu. Aya, makanya kita harus waspada kepada orang-orang yang munafik. Ingat ciri munafik, jangan sampai lupa. Jangan sampai ada yang menempel dalam diri kita, ngomong bohong, janji ingkar, amanat khianat. Itulah munafik. Mudah-mudahan kita termasuk yang terhindar dari semuanya itu.
dan tentunya untuk berhindar dari itu latih diri dengan istiqamah beribadah kepada Allah, ridho Allah Tuhan kita, ridho Islam agama kita, dan ridho Nabi Muhammad sebagai contoh teladan dan Rasul kita, insya Allah. Kita juga ingin selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Mudah-mudahan kalau tidak kita yang peduli kepada diri kita, mau siapa lagi, begitu ya. Kalau bukan diri yang menjaga dari kemunafikan, saha deui nurek ngajaga. Ingat, hanya diri sendiri yang akan bertanggung jawab. Dan kita nggak bisa pakai mulut mempertanggungjawabkannya, tapi semua infrastruktur termasuk panca indera kita akan mempertanggungjawabkan. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim